Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan mulai lagi sesi kita. Setelah tadi kalian udah kuis tentang cash flow, sekarang kita akan kembali lagi ke materi tentang income statement ya. Karena ada beberapa hal yang perlu dijelaskan kembali ya. Oke, materi tentang income statement ini nggak semua nanti saya bahas ya. Kemarin kan kita udah bahas format income statement ya. Ada other comprehensive income ya kan. Oke. Coba kita lihat di sini. Oke. Nah, usefulness-nya ya ini kita udah tahu lah bahwa income statement itu mengevaluasi past performance ya. Oke. Predicting future performance, help assess the risk uncertainty or uncertainty of achieving future cash flow ya. Oke, jadi yang namanya laporan keuangan itu kan basisnya berarti historis ya. Oke. Tapi dari histori tersebut, kita bisa memprediksi future performance itu nanti seperti apa, ya. Oke, limitation-nya, company omit item that cannot be measured reliably, ya. Jadi, yang namanya laporan keuangan itu tetap ada kelemahannya, ya kan. Oke, di sini company omit item that cannot be measured reliably. Misalkan apa, misalkan dia tidak bisa menghitung misalnya katakanlah, eee, misalkan katakanlah Gojek gitu ya. Gojek itu kan kalau di mata investor itu nilainya lebih tinggi daripada Garuda misalnya, ya. Nah itu kan nilainya lebih tinggi itu kan nggak bisa masuk ke dalam laporan keuangan gitu ya. Nanti itu bisa terrealisasi apabila perusahaan Gojeknya itu dijual gitu. Nah itu baru nanti, ibaratnya dari realisasi baru ketahuan. Tapi kalau selama Gojeknya masih beroperasi gitu ya, maksudnya belum dijual segala macam, ya, berarti itu tidak akan muncul di laporan keuangan. Nah, itu salah satu limitasinya, ya. Oke, lalu income number are affected by the accounting method employed. Jadi, limitasi atau kelemahan dari laporan keuangan adalah kadang, net income-nya itu tergantung dari ya, dari metode akuntansi yang kita pakai, gitu ya. Oke, jadi metode akuntansi misalkan, kalian udah belajar metode FIFO misalnya. Dengan metode average itu kan menghasilkan angka laba yang berbeda nantinya, ya. Walaupun nanti ujung-ujungnya sama sih sebenarnya ya. Oke, asetnya juga begitu ya. Nah, karena metode yang kita pakai berbeda. Misalkan depresiasi, kan kalian udah belajar depresiasi garis lurus misalnya gitu ya, double declining itu kan setiap tahun itu kan bisa berbeda angkanya, ya. Tapi nanti walaupun at the end dia bakalan bakalan sama, ya, gitu. Nah, sometimes income measurement involve judgment ya. Jadi, laba itu pengukurannya itu terkadang melibatkan namanya judgment ya. Judgment itu misalkan katakanlah, terkait dengan provisi ya. Misalkan, kita mencadangkan berapa piutang yang tidak tertagih. Nah, itu kan nanti ada judgment-nya gitu ya. Berapa kira-kira yang akan tidak tertagih. Jadi estimasi, masih estimasi sifatnya. Ya, oleh karena itu ini bisa menjadi salah satu limitation dari laporan laporan keuangan, ya. Oke. Terus selanjutnya, sama ya, quality of earning, company have incentive to manage income, ya. Jadi, eee, kita tahu bahwa kalau laba semakin tinggi, itu bisa menyebabkan bisa memberikan bonus misalnya. Jadi misalkan ada perjanjian antara manajemen gitu ya, dengan pemegang saham, jika labanya tinggi, itu bisa nanti diberikan bonus. Nah, karena nanti bisa diberikan bonus, maka akan muncul yang namanya, eee, earning management. Ya, bisa terjadi namanya manipulasi manipula eee, manajemen laba, ya. Manajemen laba itu bisa konotasinya bisa positif, bisa negatif, gitu ya. Kalau negatif itu nanti ujung-ujungnya bisa jadi manipulasi, gitu ya. Manipulasi laba supaya laba terlihat tinggi, gitu loh, ya. Jadi gimana caranya supaya laba terlihat tinggi, makanya suka banyak kasus-kasus atau skandal kan. Oke, skandal-skandal dalam laporan keuangan. Nah, salah satunya itu banyak yang terakhir itu misalkan kasusnya Garuda Indonesia, gitu ya. Nah, kasusnya Garuda Indonesia. Mungkin kalian pernah dengar ya, kasusnya Garuda Indonesia itu,
tahun 2018. Nah, itu ada earning management ya. Oke. Nah, coba di sini saya akan tunjukkan bagaimana kasusnya Garuda itu eh, jadi skandal gitu ya. Dalam laporan keuangan itu jadi skandal. Sebentar. Oke, karena saya udah pernah menjelaskan kasus Garuda, berarti saya skip aja ya. Oke. Nah, itu ada earning management berarti kan? Berarti kan artinya kualitas labanya tuh itu berarti kan berkurang ya. Quality of earning is reduced if earning management result information that is less useful for predicting future earning and cash flow ya. Oke. Terus kita lanjut lagi di sini slide berikutnya. Elemen dari laporan keuangan ya, income. Kalian kan udah tahu perbedaan antara penghasilan dan pendapatan ya. Kalau penghasilan itu kan keseluruhan. Sementara kalau income ya maaf kalau revenue itu kan hanya yang dari core bisnis saja. Oke, selanjutnya ya income itu kan apa? Terdiri dari revenue dan gain kemarin ya. Oke. Ya, penghasilan itu terdiri dari pendapatan dan juga lain-lain ya. Oke. Nama revenue itu bisa macam-macam, bisa penjualan, bisa fee, interest, dividen, rent, ya. Gain itu misalnya adalah gain on sale of long term asset tadi ya. Misalkan keuntungan penjualan aset tetap. Nah, itu berarti kan gain. Ya, berarti dia other maksudnya sebenarnya ya. Terus elemen itu juga expand ya. Expand ya, pengertiannya adalah represent decrease in economic benefit during the accounting period in form of ya. Ya, jadi dia penurunan dari manfaat ekonomi ya selama periode akuntansi ya. Oke, entah itu outflow or depletion of asset ya, jadi ada pengeluaran uang ataupun ya depresiasi dan biasanya bisa memunculkan namanya utang ya. Oke, ini elemennya. Kalau expand itu berarti ada yang expand ada losses ya kan? Oke. Expand include both expand and losses. Expand itu berarti yang ordinary activity of company, losses itu berarti yang bukan ordinary, berarti bukan dari operasional sehari-hari ya. Misalkan tadi loss dari penjualan aset tetap. Ya, itu kan bukan bisnisnya dia ya. Nah, ini formatnya ya. Nah, di sini ada penjualan dikurangi COGS ya, dapatlah laba bruto, dikurangi dengan selling expense, administratif, other income and expense, dapat income from operation ya. Oke. Lalu ada financing cost. Financing cost itu berarti beban bunga ya. Dapat laba sebelum pajak, dikurangi pajak ya. Dapatlah laba dari continuing operation. Nah, sekarang kita akan bahas ada laba dari continuing operation. Berarti laba dari operasi yang sedang berjalan. Nah, itu nanti ditambah atau dikurang discontinue operation. Kalau misalkan pada tahun yang bersangkutan perusahaan memiliki ada yang discontinue operation. Ya, discontinue operation itu berarti artinya ya ada divisi yang ditutup. Ya, atau ada anak perusahaan yang ditutup atau divisi perusahaan yang ditutup. Ya. Katakanlah suatu perusahaan memiliki beberapa divisi. Ya, misalkan divisinya divisi ticketing, divisi event organizer gitu ya. Oke. Divisi penyewaan gedung ya. Nah, divisi penjualan tiket pesawat itu ditutup karena kan sekarang orang nggak lagi beli tiket pesawat itu ke agent gitu ya. Maksudnya langsung fisiknya datang ke agentnya, ke travel agent, tapi bisa langsung bisa lewat Traveloka gitu ya. Oke. Jadi lebih mudah. Nah, makanya yang penjualan-penjualan tiket ya secara fisik itu ditutup. Nah, perusahaan yang memiliki divisi itu ditutup. Nah, itu berarti nanti hasil penutupannya itu divisinya itu dapat laba atau rugi berapa, terus kurang atau ditambah dari penjualannya. Misalkan divisi itu dijual atau didispose atau dilepas gitu ya. Nah, ruginya itu berapa. Nah, itu berarti ada dari discontinue operation ya. Oke. Nah, ini
Misalkan contohnya ya. Contohnya, nah ini kalau ini contohnya tidak ada discontinue operation. Ya, tidak ada discontinue-nya. Kayak ini seperti biasalah gitu ya. Oke. Nah, kalau ini condense income statement itu berarti artinya condense itu berarti diringkas, ya. Laporan laba rugi yang diringkas. Biasanya kalau buat diumumin di koran, misalnya gitu ya, nggak perlu yang lengkap, tapi yang condense saja, ya. Berarti yang ringkas saja. Nah, itu namanya condense income statement, ya. Nah, ini terus ini nggak ada masalah ya. Oke, income from operation, revenue expense and other income expense sebagai bagian dari operasional. Nah, di sini kita lihat ya, ada laba dari operasi, ya. IASB takes the position that both revenue and expense dan other income and expense should be reported as a part of income from operation. Ya. Jadi International Accounting Standard Board take position that keduanya revenue dan expense dan other income and expense itu masuk ke operasional. Ya. Tapi sometimes company can provide additional line item, heading and subtotal when such presentation is relevant to understanding of the entity's financial performance. Ya. Nah, income from operation juga termasuk gain and losses. Gain and losses itu additional item that may be need disclosure. Misalkan, losses on write down of inventory to NRV or property plant and equipment recoverable amount as well as reversal of such write down. Ya. Jadi dia bisa masuk sebagai bagian dari operasional. Misalkan inventory kita nilainya turun. Ya. Inventory kita nilainya turun. Begitu juga dengan aset, plan aset. Lalu ada kerugian dari restructuring on the activity and reversal of any provision for the cost of restructuring. Ya. Losses of restructuring and activity reversal any provision. Misalnya ya, perusahaan itu diharuskan untuk ya merestructure atau merenovasi ya reklamasi misalkan memperbaiki kembali ya alam yang rusak ya karena dia udah eksplorasi minyak dan gas bumi di situ. Ya. Nah, itu bisa masuk ke operation. Gain or losses that disposal item property plant and equipment or investment. Nah, itu masuk ke additional item that may be need disclosure. Litigation settlement. Litigation itu berarti misalkan dia diklaim secara hukum gitu ya. Oke, karena mencemari lingkungan, maka dia dilitigate ya. Jadi dia dituntut ya. Ada reversal of liability ya. Ini masuk ke gain and losses ya. Berarti masuk ke lain-lain ya. Oke. Nih, lanjut ya. Net income. Net income ya ini kan biasa ya, setelah revenue dikurangi expenses ya. Nah, sekarang kita masuk ke EPS atau earning per share ya. Jadi earning per share itu ya jadi laba per saham ya. Artinya tuh laba per saham. Laba per saham itu net income ya dikurangi. Jadi laba berapa? Jadi dalam laporan keuangan itu kan pemegang saham kadang mau tahu pemegang saham itu memerlukan informasi atau calon investor memerlukan informasi berapa laba per saham. Ya. Berarti rumusnya adalah laba, intinya laba gitu ya, dibagi dengan rata-rata jumlah saham yang beredar. Ya. Nah, di sini kalau perusahaan memiliki saham preferen, kita tahu bahwa kalau saham preferen itu kan ya
memiliki keutamaan bahwa dia akan mendapatkan salah satunya dividen duluan. Ya, saham preferen. Dia memiliki keutamaan mendapatkan dividen yang duluan, ya. Jadi kalau misalkan perusahaan juga dilikuidasi, dia mendapatkan keutamaan untuk mendapatkan apa? Pembagian aset pertama kali. Ya, itu kan saham preferen. Makanya di sini ya, perhitungan EPS-nya laba bersih dikurangi dulu dengan dividen untuk saham preferen. Ya, jadi ibaratnya kalau kamu punya net income sisihin dulu nih. Sisihin dulu ya untuk dividen saham preferen. Baru dibagi dengan rata-rata jumlah saham yang beredar. Ya. Nah, EPS ini menunjukkan apa? Signifikan business indicator. Ya. Signifikan business indicator. Jadi indikasi bisnis ya. Apakah bisnisnya itu layak atau tidak. Measure the dollar earned by earn ordinary share tadi ya. Menghitung berapa dolar yang di-earn ya, yang dihasilkan setiap lembar saham. Must be disclosed on the face of the income statement ya. Nah, ini contohnya EPS. Lancer Incorporated report net income 3,5. It declare and pay preferred dividend 50,000 for the year. The weighted number of ordinary share outstanding 100.000. Lancer compute earning per share sebagai berikut. Jadi nanti kalian akan belajar secara detailnya EPS itu di intermediate 3 ya kalau nggak salah. Ya itu lebih lengkap lagi nanti. Kalau ini masih kulitnya aja, masih secara garis besarnya aja. Berarti laba bersihnya kan 3,5 dikurangi dividen untuk saham preferen 50 dibagi dengan outstanding share yang beredar itu 100. Berarti 3 per lembar saham. Ya. Lalu di sini ada reporting various income item. Ya, ada discontinue operation. Ya. Jadi discontinue operation itu a component of the entity that either has been disposed or is classified as a held for sale. Ya. Jadi itu tadi kita punya divisi, misalkan tadi divisi ticketing gitu ya, yang mau di dispose, mau di discontinue. Ya. Entah itu mau dijual atau aset held for sale atau memang mau didispose. Ya intinya dia udah didispose atau udah mau didispose. Jadi itu masuk bagian discontinue operation. Ya. Jadi baik dia udah didispose ya maupun yang baru mau didispose. Ya. Represent a major line of business of geographical area of operation. Misalkan bisa aja nggak cuma tadi misalkan divisi tiket, tapi juga berdasarkan per geografis juga bisa. Misalkan yang pusat penjualan kita itu ya cabang kita yang ada di Sabang misalkan gitu ya, dan Merauke itu mau dijual atau didispose ya. Jadi bisa per produk, bisa juga per geografis gitu ya atau per wilayah. Itu tergantung. Is a part of single coordinated plan to dispose of major line business, geographical area operation ya. Is a subsidiary acquired exclusively with a view to resell ya. Okay. Company report as discontinued operation ya. Itu dalam bagian terpisah dalam income statement kategori. The gain atau loss-nya from disposal. Result of operation-nya berapa ya kalau dia masih menghasilkan atau ruginya berapa ya. The effect of discontinued operation of net of tax. Jadi harus after tax ya. Nah, ini misalkan KC Product, a highly diversified company, decide to discontinue its electronic division. Ya. KC Product, highly diversified company, ya, memutuskan untuk mendiscontinue electric division-nya dia. Ya, divisi elektriknya mau di discontinue ya. During the current year, the electronic division lost 300.000. Ya, jadi pada tahun yang ini bersangkutan pada tahun ini ya, dia mengalami kerugian $300.000. Ya. Casey sold the division at the end of year at a loss 500,000. Ya. Jadi dia ngejual divisinya ini dengan harga 500.000. Berarti cara penyajiannya adalah income from continuing operation 20 juta ya.
dikurang dengan discontinue operation, loss-nya berapa, terus sama loss dari disposal-nya berapa. Ya, berarti total net income kita 20 juta, kurang 300, kurang 500, sama dengan 19 juta 2. Nah, ini kalau secara lengkapnya seperti ini. Secara the whole-nya seperti ini. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini, sales revenue, COGS biasa, ya, selling, other income and expense, ya, interest revenue, loss on disposal, loss on sale of investment, ya. Di sini dapat income from operation. Interest expense, income before income tax, ya. Nah, ini dari laba sebelum pajak dikurangi pajak dapat laba dari continuing operation. Nah, gitu. Cara penyajiannya. Income from continuing operation. Kalau misalkan dia nggak ada discontinue kan berarti ini langsung net income kan berarti itu ya. Langsung net income. Tapi berhubung dia ada discontinue masuk ke income from continuing operation. Ya. Lalu dikurang atau ditambah dengan discontinue. Ya. Yang discontinue itu ada income from operation of pizza division, less applicable income tax 24.800, 54.000. Loss on disposal pizza, less applicable income tax 90.000. Jadi divisi pizza itu tahun ini dia merugi. Berarti di sini minus 54 plus dari hasil penjualannya cuma dapat ada loss ya, ada loss 90. Sehingga total net income-nya 240.000. Ya. Nah, terus di bawahnya EPS-nya. EPS-nya tadi laba dibagi dengan jumlah saham beredar ya. Yang dari continuing operation 2,76. Berarti ini 276 dibagi ya. Dibagi berarti dia 1 juta berarti ya. Dibagi 100.000 berarti. Ya. Karena kalau 2,76 kan berarti kan lembar saham yang beredar 100.000. Terus kalau yang income from operation of discontinue 0,54 berarti 54.000 bagi 100.000. Loss on disposal ya sama 90.000 bagi 100.000 0,9. Sehingga net income-nya per share itu 2,4. Ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Belum ya. Bapak yang barusan itu Bapak nyebut angka dari mana deh, Pak? Yang mana? Ini Yang 2,76. Bapak barusan. Di 2, layar ini masih di PowerPoint, Pak. Iya, emang di PowerPoint nih. Berarti 276.000. Kan ini kan per share berarti IPS kan? IPS itu kan berarti laba dibagi dengan jumlah saham beredar. Kalau dia angkanya 2,76, berarti kan saham beredarnya 100.000 kalau gitu kan? Ya enggak? Iya Itu sih, enggak? Pak. Berarti 276 bagi 100. Ini juga 54.000 bagi 100. 90.000 bagi 100.000 ya. Oke. Maka secara keseluruhan IPS-nya 2,4 atau dari total ini ya 240.000 dibagi 100.000. Oke ya, lanjut. Nah, ini tadi ini udah ada nih. Divide by weighted average share, earning per share-nya ya. Di sini kan berarti diasumsikan itunya 100 tadi ya, sama. Oke. Intra-period tax allocation. Related the net income tax expense to the specific item that give rise to the amount of the tax provision. Oke. Jadi tadi sama ya. On the income statement, income tax allocated to dari yang continue operation dan discontinue operation. Ya. Nah, discontinue operation misalkan di sini gain. Cylinder AG has income before income tax 2,5. Cylinder AG memiliki income sebelum pajak 250.000. Dia memiliki gain 100.000 dari discontinue operation. Assuming 30% income tax rate. Cylinder present the following information of the income statement. Laba sebelum income tax 2,5.
Income tax-nya 75 berarti ya. Oke. Berarti 30% kali 250.000. Berarti income from continuing operation-nya 175. Lalu gain on discontinued operation 100.000, ya, pajak terkait berarti 30%-nya, maka netnya 70.000. Net income-nya berarti 245, gitu ya. Kalau gain, kalau loss gimana? Ya. Kalau loss sama tadi ya, ini kan 175 ya. Oke. Discontinue-nya itu loss-nya misalkan 100. Tadi ya. Loss-nya 100. Loss from discontinued operation 100. Applicable income tax reduction 30.000. Ya, berarti 175 kurang 70. Kalau ini kan tadi 175 tambah 70. Gitu ya. Oke, sama-sama 70 ya. Cuman kalau 70 yang ini dia gain, kalau yang ini 70-nya dia rugi. Ya. Setelah dikurangi dengan pajaknya. Ada komen dulu? Oke, lanjut. Oke, ini tadi udah ya. Company may also report the tax effect of discontinued item by means of not disclosure. Ya, nah ini ya ini buat ini aja ya, notes-nya. Ya, buat di catatan atas laporan keuangan. Ya. Ini tambahan notes-nya ya di CALK-nya. Oke, ini kalau ini terkait dengan non-controlling interest. Nah, ini nanti kalian akan belajar ya di konsolidasi, di advance accounting. Masih lama ya. Oke, masih di semester 5. Oke, jadi kalau laporan itu kan, kalau perusahaan itu kan kadang punya anak perusahaan. Ya. Jadi nanti anak perusahaan itu biasanya yang kepemilikannya di atas 50%, kalau kita memiliki kepemilikan saham di perusahaan lain yang di atas 50%, itu biasanya kita disebut sebagai induk. Ya. Misalkan Garuda Indonesia. Garuda Indonesia itu induk. Dia punya anak perusahaan namanya Citylink. Misalnya gitu ya. Atau Garuda Maintenance Facility. Nah, itu anak perusahaannya dia. Ya. Gitu. Nah, nanti misalkan saya punya kepemilikan ya. Misalkan Garuda punya kepemilikan di GMF atau di Citylink misalnya. Dia memiliki kepemilikan 99%. Ya. Berarti kalau dia memiliki kepemilikan 99%, berarti 1%-nya itu punya pihak lain. Nah, pihak lain itu namanya non controlling interest. Ya. Oke. Jadi kalau Garuda memiliki 99% kepemilikan di Citylink, maka 1%-nya itu adalah dibilang yang kepemilikan lainnya itu berarti sebagai non controlling interest atau kita sebut dengan NCI. Ya. Jadi NCI itu nanti gimana? Kita punya net income 164 misalnya gitu ya. Nah, dialokasikan ke induk misalkan 99% kali ini, non controllingnya berarti sisanya gitu ya. Gitu. Jadi kalau tadi misalkan kita punya laba 100.000 Garuda ya, secara keseluruhan 99%-nya buat induk berarti. Misalkan 100.000 itu total net income secara keseluruhan, baik induk maupun anak. Ya. Terus nanti ada yang dialokasikan berapa buat induk, berapa buat NCI, buat non controlling interest. Gitu ya. Oke.
Coba di sini kita latihan sedikit ya. Presented below is some financial information related to Fowler Group. Compute the following. Revenue. Revenue itu sebagai apa? Other income and expense. Presented below. Oke. Compute the following other income and expense. Revenue. Revenue itu ya 800. Income from continuing operation ya. Bentar. Income from operation 220 minus 220. Bentar. Presented below is some financial information related to Fowler Group. Compute the following ya. Revenue masuk other income and expense. Tunggu nih masuk soalnya gimana ya? Sebentar. Income from operation 220. Di sini selling and administrative expense. Oh, urutannya ini ya. Oke. Berarti awalnya apa? Revenue dulu ya. Revenue dikurangi dengan income from operation. Selling administrative expense 80.000. Other income and expense 80.000. Oh, kita disuruh cari ya berapa other income and expense. Ya. Nah, jadi kita punya data kayak gini gitu kan. Kita punya data seperti ini, kita diminta cari berapa other income and expense gitu kan. Oke. Berarti kalau kita punya revenue 800, income from continuing 100, comprehensive income 120, net income 90 dan lain sebagainya, berapa other income and expense-nya? Gitu. Ya. Berarti income from operation-nya aja udah 220. Ya. Berarti ngitungnya kayak dibalik ya berarti ya. Kita punya revenue 800, income from operation-nya 220. Ya. Terus selling and admin expense 500. Jadi 800 dikurang berapa? Ya. 800 dikurangi 500 dikurang berapa? Dapat sama dengan 220 gitu kan? Betul nggak? Ya. Berarti 800 ya dikurang dengan selling administrative expense ya. Terus dikurang berapa ya? Dapat income from operation-nya 220 gitu. Betul ya? Berarti dapat 80. Ya, coba berarti 800 ya. 800 dikurangi 500 dikurangi 80 ya. Kan revenue-nya 800. Dikurangi selling and administration expense 500 dapat 800 dikurangi 500 berapa? 300 ya. 300. Nah, 300 dikurang berapa supaya sama dengan hasilnya 220 gitu kan? Betul nggak? Nah, berarti kan harus dikurangi 80. Nah, sekarang financing cost. Oke. Gimana caranya? Yang diketahui revenue, income from continuing operation, comprehensive income, net income. Nah, berarti kita lihat nih. Net income itu kan berarti udah setelah dikurangi financing cost. Ya, 90.000. Berarti 800 dikurang selling and admin expense 500 ya. Oke, ini kan kalau yang ini tadi, bentar, ini saya coba masukin ke Excel ya.
Berarti kan revenue kan 800. 800 dikurangi selling dan admin expense 500. Oke, terus dikurangi dengan apa tadi yang dicari? Other income and expense. Ini kan berapa gitu ya? Harus dapat namanya income from operation. Gitu kan? Oke. 800 kurang 500 ya, berarti kan ini hasilnya berapa? 800 kurang 500 kurang 220 ya. Oke. Harus 80 ini kan berarti ya. Oke. Yang kedua, berapa di sini financing cost-nya ya. Berarti revenue sama ya, dikurangi selling admin ini kan case 1. Case 2 langsung aja di sini ya. Misalkan di sini yang dicari sekarang apa? Financing cost. Berarti income from operation kan tadi udah ada 220. Udah dapat 220. Yang dicarikan ya financing cost. Income from operation dikurangi dengan financing cost ya. Financing cost itu berapa gitu kan? Oke, terus dapat income before income tax. Ini dapat berapa? 200.000. Nah, berarti financing cost-nya berapa? Ya. Nah, di sini 20 ya. Oke, betul ya. Oke, 20. Nah, berarti kan 220 kurang berapa sama dengan 200. Gitu ya. Oke. Terus berikutnya kita disuruh cari income tax. Kalau di sini kan disuruh cari ya financing cost-nya berapa. Other income and expense. Ya, case 3 kita diminta cari income tax. Ya. Case 4 kita disuruh cari discontinue operation. Ya. Terus case 5 kita disuruh cari OCI. Nah, coba dari
soal ini. Coba latihan soal ya. Kita masih ada 6 menit. Coba kalian cari. Berapa nih hasilnya? Ini datanya ini. Coba cari income tax-nya berapa, discontinue operation berapa, OCI berapa. Kita masih ada waktu 6 menit. Nah, nanti hasilnya di WA ke saya. Ya, dalam 6 menit ke depan. Silakan. Dari data ini ya, coba dikirim, langsung ngetik aja ya di WA. Ditulis dulu di coret-coretan, nanti kasih ke saya income tax berapa, discontinue operation berapa, OCI berapa dari data ini. Silakan. Ntar saya ke toilet dulu sebentar ya. Ambil kalian ada waktu 5 menit.